Bodi ngotak 15 inch dengan punggung yang clean, hanya berlogokan TUF. Logo yang simple banget. Jujur gue suka punggung laptop yang cuman begini, nggak norak, simple abis. Dari sektor I/O port, di sisi kanan yang lumayan medit dengan cuma port, satu USB 2.0 Type A, dan pada sisi kirinya yang lumayan lengkap dengan tersedianya beberapa port penting seperti 3,5 mm combo audio jack, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type C, dan 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, DC power, dan port RJ45 yang menurut gue penting ya kalau laptop dipakai di rumah, lebih enak pakai LAN. Di bagian belakang ada exhaust dengan gaya honeycomb dan terdapat tulisan TUF Gaming. Tekstur honeycomb melapisi bagian bawah sasis dengan potongan strategis yang berfungsi ganda sebagai ventilasi pendingin atau intake udara, yang menurut gue sih kurang ya lubang-lubang ventilasi intake-nya. Ya mungkin Asus punya alasan sendiri kenapa cuma beberapa aja lubang-lubangnya, mungkin buat mencegah debu yang masuk, makanya cuma dibuat lubang yang beberapa aja. Dibekali layar 15 inch Full HD 1920x1080 16:9 anti glare display dengan sRGB 62,5% dan Adobe 47% dan refresh rate 144 Hz. Value IPS level yang pastinya udah perfect banget buat ngegame karena layar yang sudah 144 Hz. Di sektor keyboardnya udah RGB dengan 3 tingkat kecerahan, yang pasti udah lengkap. Numpadnya terpisah, nggak kayak Asus yang lain yang numpadnya gabung sama touchpad. Lu juga bisa pilih warna keyboard dengan cepat dengan menekan tombol function panah kiri. Lu juga bisa pilih mode dari mode silent, performa dengan menekan tombol function dan tombol mode. Dan jika lu perhatiin pada tombol numpadnya itu kayak gimana ya, nggak rata, datar gitu, apa ya, ngelubang begitu bahasanya. Pokoknya lu lihat sendiri dah, terus lu komen kayak gimana menurut bahasa lu masing-masing. Asus juga menyediakan fitur Armoury Crate. Di fitur Armoury Crate lu bisa bereksperimen sendiri dah, serah lu, suka-suka lu. Karena gue orangnya belum iseng, jadi gue belum bikin profil Armoury Crate gue sendiri. Kayak dari RGB keyboard, lu bisa custom, aura sync, game virtual, dan sebagainya. Pokoknya fitur dari Armoury Crate itu banyak banget yang harus lu coba.
beralih ke touchpad. Touchpadnya minimalis di tengah-tengah dengan terpisahnya tombol klik. Yang pasti udah support 4 jari, udah lebar berarti ya, karena udah support 4 jari. Apa sih? Tombol powernya bisa sendiri, kasihan gak ada yang nemenin sama sekali, dia sendirian. Seperti biasa ada di bagian bawah kanan kiri dengan kualitas suara yang cukup oke lah, meski nggak ngebawa brand manapun. Kameranya 720 pixel 30 fps, cukup banget buat ngaca sambil sisiran. Baterainya sebenarnya lumayan lebar, 48 Wh, 3S 1P 3 sel Lion. Kalau dari klaim Asusnya sendiri bisa sampai 8 jam kalau buat browsing, sedangkan kalau buat video playback sampai 12 jam. Gue nggak coba dengan pengetesan gitu sih, gue cuma make buat main game dari baterai 100%. Dengan main Valorant sampai 1 match 13 ronde itu udah low minta di charger. Jadi buat lu yang hobi ngegame, ya jangan males bawa charger kalau lagi keluar rumah. Dan jangan ngeluh karena adapternya bongsor, bisa buat ngegebuk lu sendiri. Dibekali menggunakan otak dari AMD Ryzen 9 4900H 8 core 16 thread dengan max TDP-nya di 35 watt. Cukup buat libas game-game berat, game-game sekarang. Yang disayangkan, kenapa RAM-nya masih single, jomblo, akut, kagak laku-laku. Padahal Ryzen paling mantep kalau pakai dual channel, biar performanya muntah semua maksimal. Untuk dari segi graphic cardnya udah menggunakan RTX 2060 6GB dan AMD Radeon Vega-nya. Penyimpanannya standar pada umumnya yang udah wajib di zaman sekarang, yaitu SSD M.2 NVMe 512GB dengan speed write di angka 2204 Mbps dan speed write-nya di 1148 Mbps. Sedangkan di skor pengetesan Cinebench R15, multicore-nya dapat 1700-an stabil dan single core-nya didapat 200-an stabil juga dengan 5 kali run. Dan pada R20 multicore-nya didapat di angka 4000-an stabil juga, nggak ada penurunan. Sampai run kelima ada kenaikan lah beberapa poin, dan pada single core-nya di angka 500-an dengan 5 kali run. Di sektor 3D editing seperti biasa gua tes pakai BM227, skor CPU-nya kenceng banget dengan 1 kali render cuma butuh waktu 3 menit 48 detik doang. Untuk skor GPU-nya didapat 6 menit 38 detik. Masalah suhunya ketika full load terpantau adem, nggak ada merah-merah kayak cewek lagi haid yang tembus sampai pantat. Kalau masih anget normal lah ya, tapi ini adem sumpah. Nggak dingin sih, kalau dingin mah laptopnya dimatiin. Buat lu yang penasaran sama daleman-daleman,
Nih dalaman Asus TUF Gaming bisa kita lihat ada dual kipas dengan 4 heatsink yang cukup lumayan. Baterainya yang kotak dengan 3 selnya dan terdapat slot SSD M.2 NVMe yang bisa lu tambahin kalau masih kurang sama penyimpanannya. Ada slot RAM yang masih tersisa satu, lu bisa tambahin 8 GB dengan max kapasitas 32 GB dengan opsi 16x2. Oh iya, buat slot kedua lu harus pilih mau pakai hard disk atau mau pakai SSD M.2. Jadi lu nggak bisa pakai dua-duanya, lu harus pilih tuh mana antara lu mau pakai SSD atau mau pakai hard disk saja gitu di slot kedua penyimpanannya. Buat masalah game, gue coba 2 game Valorant dan Genshin Impact dengan rata kanan. Ya lu bisa lihat sendirilah, buat FPS-nya nggak mungkin oyot. Yang oyot ya yang mainnya. Over here. Preventing your fall with the power of 1,000 winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Who said that? Prepared my secret weapon, Explosive Puppet Buried Bunny.